Sedulur Nusantara ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Oke, sedulur Nusantara, malam hari ini kita berada di Keraton Gunung Kawi, Malang, Jawa Timur. Dan kita kesini tadi sudah izin dan menelusuri tentang Keraton Gunung Kawi. Tidak lupa kita selalu ditemani dengan Mas Tommy. Oke, selamat malam Kak Jokoman. Oke, selamat malam. Kita berada di Keraton Gunung Kawi ya. Gunung Kawi ya. Di sini dan seperti biasa untuk seluruh Nusantara semuanya kita sudah mendapatkan izin. Tadi kita sudah mendapatkan izin di Pesarian dan kita mendapatkan izin di Keraton Gunung Kawi. Dan saya tegaskan lagi, setiap orang mempunyai hak masing-masing. Mau percaya atau tidak itu kembali lagi dengan pemirsa semuanya. Pemirsa semuanya. Oke, langsung saja kita mulai explore ya. Ya, mulai explore masuk ke Keraton Gunung Kawi. Oke, seluruh saudara, lanjut. Oke, Kakang Joko Umbaran ya. Kita sudah masuk ke dalam Keraton Gunung Kawi dan kita lihat banyak sekali seperti tempat ibadah. Ada makam-makam juga di sini ya. Tempat pertapaan sana. Dan medan gaib yang sangat kuat di sini ya, saudara ya. Gaib di sini sangat kuat sekali. Dengan suasana yang sangat dingin juga. Dan makhluk-makhluk abstrak yang sangat mengerikan semua di sini ya, saudara. Dan kita akan mendalami lebih jauh tentang Keraton Gunung Kawi. Oke, kita masuk. Oke, kita masuk. Dan sebelumnya kita sudah berbincang-bincang dengan juru kunci ya tadi. Sudah berbincang dan cerita. Gimana ceritanya dulu, sejarahnya gimana. Lalu kita akan mencoba untuk mengeksplor. Dan gimana Kakang Joko Umbaran, kemana Kakang Joko Umbaran ditarik? Kayaknya langsung ke titik utama sini Mas. Titik pertama terlebih dahulu ya. Oke. Dan untuk dulur Nusantara semuanya, kita bisa dilihat di sini ada tempat beribadah beraneka ragam ya. Ya, ada 5 tempat ibadah ya Nusantara di sini. Ada musola, ada istilahnya pura, ada kelenteng di sini ya. Jadi untuk dulur Nusantara semuanya yang bingung mau beribadah atau langsung bisa ya. Langsung bisa di sini ya. Disediakan, sudah dibangun dengan begitu rapi dan sangat bagus tentunya. Oke, kita sudah ke tempat pertama yang Kakang Joko Umbaran ditarik tadi ya. Ya. Ini sebenarnya apa Kakang Joko Umbaran? Kalau yang saya tangkap dari juru kunci tadi ya, Mbah siapa tadi namanya? Mbah Sukonto. Yang saya tangkap dari Mbah Sukonto tadi, tempat pertapaan dari Prabu Kamiswara. Yang kedua beliau tadi bilangnya. Dan kita ya bisa masuk ke sana Mas ya. Oke. Kita diperbolehkan, diizinkan, langsung kita masuk. Petilasan. Kita memasuki petilasan dari Prabu Kamiswara. Dan kita akan ditemani dengan mediator kita tentunya. Silakan untuk Mbak Risa masuk. Dan seperti biasa ya Kakang Joko Umbaran, silakan untuk dibukakan mata batinnya agar bisa melihat apa yang Kakang Joko Umbaran lihat. Ya. Ya, siap ya Mbak Risa. Oke, gimana Mbak Risa? Apa yang dilihat? Seputar sini ada nggak yang mendekati kita? Dalam kayak ada orang bertapa ya? Iya, di dalam ada orang bertapa. Istilahnya yang Mbak Risa lihat ke masa lalu ya, dari Prabu Kamiswara. Ya. Oke, kita akan masuk. Gimana Kakang Joko Umbaran?
Oke, masuk. Dan sebelumnya sebelum kita masuk ke dalam, tentunya kita ditemani dengan mediator kedua kita, Ya. yaitu Mas Amin. Mas Amin. Silakan Monggo, Mas Mas Amin. juga. Oke, selamat malam. Ya, untuk menemani kita. Semakin ramai semakin bagus ya kayaknya. Iya. Seru. Dan kita akan masuk ke dalam dan tentunya tadi sama juru kunci dibebaskan ya, untuk bermediasi kayaknya tadi ya, dijelaskan sama Mbah Sukonto tadi ya. Iya. Dengan mediasi mediator boleh ya. Boleh. Oke. Oke. Sedulur Nusantara langsung lanjut masuk ke dalam. Oke, gimana kan Komeran? Kita sudah berada di dalam ruangan tempat Prabu Keswara bertapa, dan kita tadi dijelaskan sama Mbah juru kunci Mbah Sukonto tadi ya. Tempat pertapaannya dan tempat mersanya beliau di sini. Dan tadi sudah juga disebutkan tadi beliau berapa Masehi tadi ya, sudah dijelaskan oleh juru kunci juga dengan sejarahnya. Dan kalau boleh tahu Kang Komeran dan Mbak Risa yang tangkap, pakaiannya seperti apa beliau? Beliau memakai seperti biasa maksudnya ya, ada mahkotanya. Dan yang kayak selendang di sini ya, itu biru warnanya biru. Dan seperti biasa dia pakai seperti jarik itu ya Mas ya. Jadi seorang raja gitu kan ya? Iya, kayak seperti orang raja. Masalah dia anak dari raja juga. Prabu Keswara. Keturunan dari raja, seorang raja. Itu memiliki arti tersendiri nggak yang warna biru itu kan? Semua ada artinya itu Mas Tommy. Maksudnya biru tuh yang dimaksud dengan biru tuh satu untuk ketentraman, yang kedua ilmu Mas Tommy. Kalau biru laut, samudra ilmu. Jadi kita bisa ritual sebentar ya. Sedulur Nusantara, ritual ke. Sebelum kita melakukan ritual, bolehkah sedikit ada pertanyaan kan? Iya. Selain tempat pertapaan beliau, apakah benar di sini tempat moksa beliau juga? Tadi cerita dari Mbah Juru Kunci begitu, dan saya sendiri pun belum melihat sedetail mungkin, tapi kalau tempat pertapaannya memang benar. Dan jadi nanti kita berdoa dulu agar lebih detail, kita lebih tahu. Oke ya, sedulur Nusantara ya, kita mulai ritual di sini ya. Silakan Kang. Oke ya, sedulur Nusantara ya, kita tadi udah ritual di sini, dan ini tempat pertapaan Prabu Keswara dan Prabu Kameswara ya. Dan di sini kita akan melakukan mediumisasi ya Mas Tommy ya. Ini enaknya dengan siapa Mas Tommy? Silakan Kakang Komeran tunjuk, nggak apa-apa. Enaknya yang saya rasakan ya, maksudnya saya ke Mas Tommy dulu. Oh iya. Jadi ke Mas Tommy dulu ya. Oke Mas Tommy ya. Assalamualaikum.
Rahayu. Rahayu. Amit nyuwun sewu saderengipun kula lan sekadang tim Jogombar 57 teng mriki nggih Mbah. Lek wonten salah luput tindak tanduk laku tutur kata sing boten pendet mriki kula nyuwun agung pangapunten Mbah nggih. Ya, amit nyuwun sewu Mbah niki kali sinten? Prabu Koswara. Nggih, ngapunten Prabu nggih niki wau kula kali kadang rencang mriki nggih. Niki badhe tanglet-tanglet asal no mboten. Niki riyen jenengan bertapa istilahnya teng mriki niku napa nggih? Dangu. Tausipun pinten tahun Prabu? Kali 100 tahun. Oh 300. Terus dulu Nusantara beliau bertapa di sini sekitar kurang lebih 300 tahun. Dan masa yang lama ya. Lama juga negara Jogombaran ya. Dan niki ngeten Prabu Kameswara niki jenengan riyen teng mriki nggih kathah anu niki kali warga napa kali sedulur napa murid-muridipun napa kali rencang-rencange. Dadi kathah sedulur riyen teng mriki nggih. Pangapunten Prabu, panjenengan asalipun saking daerah pundi kok pilih asal berso? Telatah pundi? Oh Mataram. Dan jadi seperti apa yang dibicarakan Mbah Juru Kunci tadi ya. Seperti yang dibicarakan Mbah Juru Kunci tadi ya tentang beliau berasal dari mana, ternyata memang benar dan aslinya dari Telatah Mataram. Barisan apa yang dilihat? Beliau dulunya kayak apa di bawah pohon gitu ya. Di bawah pohon kayak pohon beringin kalau Iya, di hutan enggak tahu pohon apa itu. Terus di atas batu gitu ya. nampak laras mekaten Kanjeng Prabu. Nun sewu lan kok pilih menapa kula mireng cerita saking Mbah Juru Kunci. Pilih menika tempatipun panjenengan tapa lan nyuwun ngapunten malih napa leres panjenengan muksanipun wonten mriki. Mersa teng mriki. Oh, benar berarti ya Mas ya. Benar pemirsa. Juru Nusantara. Memang beliau bertapa di sini kurang lebih selama 300 tahun dan beliau moksanya juga berada di sini. Prabu Kameswara niki ajeng tanglet napa riyen nggih mriki wonten candi-candine wonten. Dibangun candi napa namung istana mawon? Oh, candine terkubur. Sebenarnya pun rumiyin wonten Candine. Nggih. Oh, nggih. Jadi mungkin kena erupsi, kena apa itu Mas ya? Menurut Prabu Kameswara dulu di sini pernah Ada candi. tapi sudah tertimbun dan sampai sekarang masih belum bisa dilihat atau belum kebongkar. Yang ketemu saya tadi itu anu Mas, Pura. situs. Oh, situs itu. Ada situsnya di pura itu. Berarti kalau candinya memang belum kelihatan gitu ya. Yang ketemu yang di pura itu ada situsnya di situ. Jadi saya lihat cuma sepenggal dua penggal situ. Berupa batu gitu kan. Iya. Jenengan riyen tolak datang Telatah Mataram tembriki napa memang mencari sinten napa memang perintah saking sinten terus sampai tembriki niku.
Oh, perintah. Bila nyuwun ngapunten bila asal pirsa panjenengan dipun utus kalian sinten? Prabu Brawijaya ya rahmat. Mataram. Dan pripun Prabu niku nopo niku sing empu sendok niku? Oh, dipados memang jenengan madosi niku. Oh. Pun panjenengan asal perintah pados madosi empu Sendok niku nggih. Berarti panjenengan dugi mriki kepanggih kalian empu sendok. Kepanggih napa mboten? Kepanggih. Lajeng panjenengan diutus kentopo dateng mriki. Oke, sedulur Nusantara ya. Empu sendok sendiri pun bisa dikatakan mursa ya, Mas Amin. Nah, bisa dikatakan mursa. Karena beliau tidak menunjukkan di mana beliau berada, nggak menunjukkan. Iya. Jadi mungkin Prabu Kaswara dulu habis ketemu terus empu sendok kemana gitu, jadi nggak ketemu. Karena beliau juga melakukan Pertapaan di sini. Nggih, cekap semanten Prabu Kaswara perbincanganipun. Nggih. Kula nggih. Mbok nyuwun sewu Kanjeng Prabu menawi wonten pitutur Dawuh. napa kagem lare-lare Sedulur Nusantara. sedulur Nusantara sedaya pilih wonten setunggal napa kalih pitutur sumangga. Ditenani lagune. Jadi Beliau berpesan untuk bersungguh-sungguh dalam dalam menjalankan menjalankan apa yang kita gali gali atau kita kerjakan. Apa wonten malih cekap niku mawon. Nggih, matur mbah nuwun Kanjeng Prabu nggih. Gimana Kanjeng Prabu? Oke, maksudnya kita juga masih punya tempat di sini ya, sambil ya Pak Desa ya, kita sudahi dulu dengan Mbah Prabu Kaswara ya. Iya. Nganu nggih amit nyuwun sewu saderenge Prabu lek niki gadah salah teng mriki kadang rencang nggih kalian kula lek mboten wonten kata tembung jawab sing bukan bener kula nyuwun agung pangapunten nggih. Nggih. Nggih amit nyuwun sewu kula aturi wangsul. Nggih. Dimasukin apa? Prabu Kaswara. Prabu Kamsar tadi Mas Tom. Ya, gambarannya memang benar beliau bertapa di pohonnya sangat besar, rindang. Dia di atas batu itu. Mas Tom ya. Batunya kayak segini ukurannya. Batu apa ya? Kayak Batu lempeng atau Ya, betul ya. batu lempeng gitu. Dan sangat sejuk. Ya. Masalah zaman dulu masih banyak pepohonan yang besar-besar langsung rindang ya Mas Tom ya. Sangat sejuk. Dan seperti ada kayak apa itu? Yang punya tanduk itu kayak hewan-hewan rusa. Nah, kayak rusa itu banyak Mas ya. Nah, dampingi beliau itu banyak. Mendampingi beliau. Oke ya. Hutan belantara dulu ya. Jadi ini ya, Mas Dulur Nusantara ya, kita luruskan semua di sini di Keraton Gunung Kawi ya. Di sini adalah tempat ritual atau tempat mengheningkan diri atau mengheningkan hati, menenteramkan di tempat ini ya. Oke, Sedulur Nusantara, kita lanjut ke tempat berikutnya, ke tempat apa Mas kemarin selanjutnya untuk kali ini. Ya, kita jalan-jalan terlebih dahulu. sambil kita ketarik kemana. Oke ya Mbak Desa ya. Sedulur Nusantara, kita mau ke tempat titik yang kedua Mas Temi ya. Ya. Di tempat Apa ini Kakak? Coba Mbak. seperti punden ya. Punden. Dan kita Ditarik ke situ. ditarik ke situ, kita akan
langsung ke situ. Oke. Oke dulu Nusantara, kita menuju ke tempat punden ya, benar. Ini lebu. Nusantara kita berada di bisa dibilang pintu gerbang dari Keraton Gunung Kawi di sini ya. Dan kita berada di punden sini. Dan tempatnya medan gaibnya sangat kuat sekali di sini. Dan Mbak Risa, apa yang bisa melihat di belakang? Apa yang dilihat sekarang? Dilihat Seperti sosok putri ya. ada sosok putri memang di belakang kita Mas Amin ya. Iya, benar Ada sosok sekali. putri. Kayaknya saya sudah nggak asing kan sama beliau. Dan kita kayaknya sering bertemu dengan beliau. Bincang-bincang dengan beliau. Di tempat sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya kita pernah bertemu di Candi Gunung Gedang. Iya, sama kamu juga. Kok beliau berada di sini tuh bagaimana Kang? Mungkin dulunya beliau juga pernah bertapa di sini. Istilahnya beliau pernah di sini atau petilasan punya petilasan di sini juga Kang ya? Bisa dibilang kan petilasan. Di beliau pernah bertapa di sini dan akhirnya tempat bertapanya itu mungkin dikasih seperti tanda Tetenger. Tanda, jadi akhirnya sama orang setempat dan masyarakat setempat dibangun sedemikian pura sedemikian rupa. Makanya bangunan ini mirip pura gitu Kang ya? Ya, memang dibentuk seperti pura. Nah, kan salah satunya apa itu yang saya lihat ada peninggalan, istilahnya kayak apa, dulu ada candi tapi cuman Kecil. batu aja Kang ya? Itu bukan candi ya Mas Amin. Itu apa? Seperti itu loh, arca. Oh, arca. Bentuknya seperti apa ya Kang? Kalau orang bilang arca, tapi dia tidak berbentuk. Tidak berbentuk sedetail mungkin Mas Tommy ya. Itu cuman kelihatan seperti cuman batu gitu. Iya, seperti batu. Dan ini tempat untuk bermeditasi ya. Bermeditasi untuk mendekatkan diri dengan yang Sang Widi. Jadi tidak tempat untuk yang bermacam-macam ya Kang ya di sini. Yang saya rasakan di sini Kang Jogombaran itu hawanya tenang, dingin, tentram. Dia menenteramkan. Jadi enak hawanya di sini. Kalau kita punya tujuan untuk meditasi atau berdoa di sini, yang saya rasakan itu lebih enak gitu. Apakah bisa Kang beliau ditarik mediumisasi dengan bisa salah satu mediator kita? Tapi sebentar dulu Mas Tommy, apa yang dirasakan? Ya sepertinya banyak sekali yang mendekat juga. Ya karena karena basic kita Mas Amin, Mas Tommy ya Mbak Risa, kita mengenal sama makhluk Tuhan dan tidak mengusik dan tidak bermusuhan. Jadi yang saya rasakan Kang ya, makhluk-makhluk di sini sepertinya mendekat untuk melihat, melihat. Kayak penasaran ingin melihat gitu. Ini apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Cuman ya beda-beda ya, beraneka ragam sebenarnya. Ada yang ya seperti ada yang aneh, ada yang gimana gitu ya. Macam-macam bentuknya macam-macam. Oke, ya kita bermediumsasi ya sebenarnya di sini dengan Mbak Risa ya. Iya. Karena beliau seorang putri Kang ya. Geser.
Rahayu. Nggih, amit nyuwun sewu, saderengipun kula kadang rencang teng mriki lek wonten salah tembung pitutur lan tingkah laku sing boten bener teng mriki, kula kadang rencang nyuwun agungi pangapunten nggih. Niki amit sewu niki kali sinten nggih? Nopo riyen nate bertapa di sini, nopo nate singgah di sini? Oh, bertapa ya kan ya. Benar-benar bertapa di sini Kang ya. Jadi bisa dibilang petilasan gitu. Lebih jelasnya nanti kita bisa tanyakan langsung ke beliau Kang ya. Ini Mas Tommy. Kanjeng Putri jenengan topo temriki nopo tamu berapa ratus tahun? 100 tahun ya. 100 tahun. Sudah saya bertapa di sini 100 tahun ya di sini ya. Cukup lama ya Kang. Menurut kita 100 tahun cukup lama sekali. Karena dahulu itu orang-orang terdahulu, leluhur kita itu umurnya sangat panjang. sangat panjang. Beratus-ratus tahun kan ya. Iya. Kanjeng Putri jenengan temriki kali sinten mawon? Oh, Cantrik. ada santrinya ya, terus terus. Beliau asal pirsa santri pun panjenengan paring asma sinten Kanjeng Putri? Dewi Sekar. Sekarang Dewi oh, Dewi Arum. Arum. Karo Dewi Sekar. Karo Dewi Sekar. Dua ya, dua ya sedulur sementara ya. Dewi Dewi Arum sama Dewi Sekar. Beliau dua orang itu cantrik dari Kanjeng Putri Dewi Gili Suci. Bila asal pirsa malih napa panjenengan tasik keturunan saking Mataram. Sanes ya. Bukan Mas. Bukan ya sedulur sementara ya. Bukan dari Mataram ya. Jenengan temriki Kanjeng Putri topo niku di kengken temriki napa pripun? Jadi memiliki menuruti kehendak hati ya. Nah, ini panjenengan piyambak ya Kanjeng Putri ya. Oke, gimana Kakang Joko Mban, seperti informasi yang kita dapat dari Kanjeng Putri sendiri lumayan cukup. Jadi saya urutkan ya Mas Tom ya ke seluruh Nusantara. Di sini adalah tempat ritual, tempat bermeditasi ya, untuk menenangkan hati, untuk berdoa dan mendekat kepada Sang Hyang Widi ya. Tuhan yang Maha Kuasa. Dan niki mungkin ngeten Kanjeng Putri niki pun leres kula lan kadang rencang nggih lek wonten tembung jawab sing boten bener kula nyuwun ageng pangapunten nggih. Nah sakniki kula aturi wangsul nggih. Oke, dulur Nusantara semuanya, kita sudah melakukan mediumisasi dengan sesosok Putri dan Dewi Gili ternyata Suci Mas Tom ya. Dewi Gili Suci pernah bertapa di sini. Itu sekitar 100 tahun ya. Dan dengan kedua cantriknya Cantriknya yaitu Dewi Arum sama Dewi Sekar ya. Dewi Benar Sekar. kan? Sama Dewi Sekar. Dan yang Mbak Mbak Risa Risa tangkap tangkap tadi seperti apa? Mbak Risa? Sosoknya cantik seperti pakai mahkota gitu ya. Terus apalagi Mbak Risa yang tadi yang dilihat di sini dulu kelihatan enggak apa gimana? Tempatnya seperti Seperti apa tempatnya dulu sini? Bertapa.
tempatnya cuma kayak ya seperti kurang lebih hampir kayak gini lah. Ya. Beliau kayak emang tapa di situ. Di pojok situ ya. Iya. Di sini beliau bertapanya. Selain tadi beliau bilang ada 2 cantrik, dan 2 cantrik tadi, kalau tadi Mbak Risa bisa tahu beliau berada di mana Mbak Risa? Kayaknya menjaga di sebelahnya gitu. Mendampingi beliau ya, bertapa. Gimana kalian Joko Pemberan? Apa kita akan lanjut ke tempat selanjutnya? Ya oke ya, selanjutnya kita lanjut ke tempat selanjutnya ya. Tempat Sanggar Pamujan. Nah, oke ya, selanjutnya kita lanjut. Jangan kemana-mana, tetap di channel Joko Pemberan 57 dan kita akan lanjut ke tempat Sanggar Pamujan. Oke. Dan tadi juru kunci juga bilang ini sudah direnovasi ya. Iya. Sebelumnya Tidak seperti ini ya. Tempatnya lumayan bagus Mas Tommy ya. Iya. Dan di sini ada 2 patung juga. Ada 2 patung kuda terbang ya, Tommy ya sini ya. Kita naik terlebih dahulu, lalu kita Menjelaskan. cerita-cerita dulu. Ya, kamera ya, bisa dilihat ke kuda terbang. Bisa di zoom kamera. Ada 2 kuda terbang di sini. Yang di kanan dan yang di kiri nih ya. Yang di Cukup besar juga. Dan saya juga ingin bertanya kalian Joko Pemberan, menyimbolkan apa sebuah kuda terbang ini? Jadi kuda terbang ini kuda itu kan larinya kencang ya, Tommy ya. Sambil terbang, jadi ibarat doa yang sangat cepat. Nah, doa yang sangat cepat untuk dikabulkan. Dan di sini dinamakan Sanggar Pamujan, tempat untuk berdoa dan bermeditasi di sini. Iya, benar sekali. Ini saya lagi penasaran nih Kang. Apakah salah satu atau dua-duanya atau kuda terbang ini ada yang menunggu sesuatu apa gitu kan? Ada. Sesuatu apa? Yang sini kayak sosok orang tua berjubah putih, dan di sini yang satunya ini ada sosok orang tua yang berjubah hitam. Oh, itu melambangkan atau itu punya arti apa gimana kan itu? Ya, ada artinya. Setiap orang kesini berdoa, jadi ada yang baik, ada yang namanya orang, ada yang hitam, ada yang putih. Antara hitam dan putih Ya, gitu kan ya. Jadi di sini kita menegaskan lebih baik berdoa yang baik yang saja. baik saja, karena di sini tempatnya Tempat untuk berdoa yang baik-baik. dan Oke ya, Oke, kita masuk. masuk. Saya tancapkan 2 dulu ya, sebentar dalam. Oke, dulu Nusantara semuanya, kita berbincang-bincang sedikit di tempat Sanggar Pamujan ya. Iya, Sanggar Pamujan. Tempatnya juga sudah sangat luas di sini. Dan bagus Mas. Bagus Mas Tommy ya. Jadi jika mau berdoa maupun Melakukan ritual di ya. sini ya. Pasti sudah sangat nyaman sekali. Iya. Dan di sini juga ada foto-foto waktu dulu ya. Dulu awal keadaan waktu zaman sebelum dibangun ini mungkin Mas Tommy ya. Iya. Gimana Kang Joko Pemberan yang ditangkap di sekitar Sanggar Pamujan di sini? Di sini lebih tenang Mas Tom ya daripada di bawah tadi. Di sini lebih tenang, tidak ada goyah-goyahnya di sini. Lebih tenang daripada yang di bawah tadi. Terus apa saja yang ditangkap dengan Mbak Risa di sini? Ini dulu banyak sekali orang kayak bermeditasi di sini ya. Iya. Atau mungkin setiap orang yang datang ke sini ada keinginan atau permintaan atau doa gitu ya mungkin ya. Jadi gini Kang Min ya. Setiap orang bermeditasi dalam keheningan, pasti di dalam keheningan itu dia berdoa.
meminta kepada Sang Hyang Widi. Sang Hyang Widi. Ya. Berdoa permintaannya apa gitu Mas. Oh iya. Entah itu ada minta ketentraman, Rezeki, apa, kesehatan. semacamnya itu kan. Di sini namanya orang berdoa ya, amin ya. Iya, macam-macam. Dan saya melihat dari tadi Mas Tom ya, saya melihat dari tadi tidak lepas ada dua petapa yang mungkin tidak asing ya bagi seluruh Nusantara. Jadi yang satu Raden Bagus Sapu Jagat, ya, dan satu lagi Suryo Ngalam. Yang Suryo Ngalam. Yang Suryo Ngalam. Untuk Raden Bagus Sapu Jagat ya, itu kan sangat terkenal kan beliau. Ya. Sudah kemana-mana juga. Sudah tidak asing lagi Mas Tommy ya. Dan beliau tidak bisa tua kayaknya itu Mas Tommy. Kelihatan seperti tetap nggak muda. pernah berubah mungkin ya, wajahnya atau Kayak umur 40 tahun, 30 tahun terus. Jadi cerita sedikit ya Mas Tommy tentang Raden Bagus Sapu Jagat ya. dan yang Suryo Ngalam. Ya, kalau Raden Bagus Sapu Jagat itu dulu ceritanya di Desa Kesamben, menjabat menjadi camat pertama ya. Camat Beliau, pertama ya. pada masa beliau kan ya. Ya, dan habis itu tidak tahu kemana. Habis itu jadi bupati pertama Malang. Bupati Kabupaten Malang. Iya, pertama juga itu ya. kan ya. Berarti tahun berapa itu Kang ya udah lama ratusan sekali tahun ya. Ya. Dan beliau tetap ya segitu-gitu aja umurnya. Padahal umurnya mulai dari beliau jadi camat di Samben sampai jadi Bupati Malang. wajah beliau Tetap gitu-gitu aja. dan tidak berubah kan Tidak ya? berubah. Berarti Kalau tidak salah fotonya ada tuh Mas di Kecamatan Kesamben tuh. masih ada ada. ya? Masih ada. Beliau terkenal. Untuk beliau sendiri yang Kakang Joko Umbaran tahu, beliau sekarang berada di mana kan? Yang saya lihat tadi beliau ada di sekitar sini Mas Amin ya. Oh, tidak ada jauh dari sini juga. Tidak jauh dari sini dan beliau bertapa. Untuk saat ini beliau bertapa. Iya, bertapa. Atau memang sebelum beliau dulu berada di Samben jadi camat dan di Malang jadi bupati, sebelum itu apa beliau pernah singgah di sini juga kan? Pernah Mas, pernah. Sebelum jadi camat Kesamben itu beliau juga pernah bertapa di sini. Berarti untuk umur beliau Tidak sudah sangat banyak ya. bisa jadi sangat banyak sekali. Nah, mungkin nggak banyak orang yang ngerti sebenarnya beliau itu siapa, umurnya berapa, banyak yang nggak tahu ya. Dan asal muasal dari mana. Saya pernah bertemu dengan murid beliau Mas Amin. Jadi kalau nggak salah namanya Mbah Radi. Jadi Mbah Radi ini murid beliau, Mbah Raden Bagus Sapu Jagat, pas beliau menjadi bupati Malang. Pas jadi bupati di Malang. Jadi Mbah Radi ini berguru dengan beliau. Dan Mbah Radi bilang ke saya, nanti 2045 Ya. Raden Bagus Sapu Jagat muncul lagi di Gunung Kidul, Yogyakarta. Yogyakarta. Itu kalau boleh tahu ada apa kan nantinya? Enggak tahu. Enggak tahu ya. Enggak tahu. Dipesankan Cuman seperti ada- itu ya. Pesan Beliau dari pernah bilang sama Kakang Joko Umbaran seperti itu. Mbah Radi bilang sama aku seperti itu. Pada tahun 2045 ya. 45. Berarti Mbah yang Raden Bagus Sapu Jagat tuh selain menjabat di Kecamatan Kesamben di Kabupaten Malang, beliau juga sebagai guru spiritual juga kan? Iya, sebagai guru spiritual. Dan mungkin murid-murid beliau itu sangat banyak kan ya? Banyak banyak, salah satunya ada Mbah Radi itu ya. Salah satunya. Dan dulu di Kesamben pun juga punya murid Mas Amin. Cuman yang diketemui masih Mbah Radi. Mbah Radi. Yang pernah cerita sama Kakang Joko Iya. Dan setiap dia tawasul ke gurunya,
mau melakukan ritual, ya Raden Bagus Abu Jagat itu yang disebut. Jadi di doa Mbah Ratu dikhususkan buat beliau kan ya? Iya. Dan ini sedikit Mas Amin ya. Kenapa di sini sebagai tempat sanggar pamujan ya? Kita bahas. Jadi dulu pas Pangeran Kamiswara ada seorang ingin minta apa sama dia punya keinginan, terus sama Prabu Kamiswara disuruh berdoa di sini. Oh, di sanggar pamujan sini Ya, tempatnya. tapi dulu tempatnya enggak kayak gini Mas. masih berbentuk seperti gundukan. Ya, gitu kan ya. jadi akhirnya berdoa di sini dan terkabul. Akhirnya turun sampai sekarang ini. Jadi dari mulut ke mulut, oh, aku pernah berdoa di sana dan ternyata bagus untuk berdoa. Iya. Terus menerus dari Sampai turun sampai sekarang ini. Bahkan menurut Mbak Suri Kunci tadi kan ya, sampai ke Mancanegara, khususnya di Asia Tenggara. Asia Tenggara. Tadi ada yang bilang dari Malaysia, Hong Kong. Jadi memang sangat terkenal sekali ya sini ya. Keraton Gunung Kawi. Bahkan mungkin di Jawa sendiri mungkin masih banyak yang belum tahu keberadaan tempat di sini ya Mas Tommy ya. Iya benar sekali. Dan untuk dulur Nusantara semuanya ya yang melihat juga, jika kalian ingin mengetahui ceritanya yang lebih detail lagi, bisa langsung ke Keraton Gunung Kawi untuk menemui juru kunci. Juru kunci ya. Karena Banyak. beliau lebih tahu sejarah cerita misteri yang ada di Keraton Gunung Kawi sini. Banyak tempat juga kan di sini ya. Ini kan tempat ibadah sudah lengkap. Apapun kita mau, sebenarnya kita nggak bingung kalau sudah masuk Ya, di sini ya. sudah lengkap sekali ya. tempat apa itu Ritual. ya, ritual ada, bahkan tempat buat berbincang-bincang enak, ngopi juga Ya, ada tempat tersedia. kopi tersedia di sini. Dan seluruh Nusantara mau ke sini ya, datang aja ke Istana Keraton Gunung Kawi. Nah, Dan ini lagi kan kalau saya boleh tahu, tadi kan ngomong siapa itu Mbah Yang Suryo Ngalam sendiri itu siapa kan? itu orang yang sangat terkenal dengan kehebatannya dan dengan spiritualnya yang sangat kental. Jadi Mbah Yang Suryo Ngalam itu seperti guru Mas Amin, banyak memiliki murid juga. Guru spiritual juga. Ya, kan? guru spiritual. Nah, itu dari mana Mbah Suryo Ngalam itu? Kalau saya tangkap Mbah Yang Suryo Ngalam itu berasal dari daerah Kulon, Jawa Tengahan. Jadi beliau masih berbau keturunan dari kerajaan mungkin Kang ya. ya, dari Ki Ageng Pengging, dari kerajaan Pengging. Oh, dari kerajaan kayak gitu. Kenapa kan ya orang dari Mataram tuh kalau saya dengar cerita kok banyak yang datang ke Lari ke berjalan sini ke ya. arah timur. Timur. Masalahnya gini Mas Amin, banyak hutan di daerah sini dulu, jadi akhirnya khususnya di Jawa Timur kan ya, ingin istilahnya membabat, mencari tempat mencari tempat baru yang lebih bagus, dan mungkin beliau zaman dulu leluhur kita ini juga mencari tempat tidak asal syukur Mas Amin. Jadi bertapa dulu sampai bertahun-tahun baru nanti dikasih istilahnya dikasih wangsit, suruh ke sana gitu, tidak asal aku mau ke sana. Tidak asal datang berarti gitu kan ya. Dan tempatnya pun itu tidak sejelas mungkin, hanya kayak wangsitnya hanya arah kemana gitu. Iya. mungkin ya. Dan yang saya tahu kan itu beliau-beliau seperti itu datang ke tempat-tempat itu memang sangat banyak dikunjungi orang ya kan ya. Ya, Istilahnya tempat-tempat terkenal gitu. Salah satunya kayak di ujung Jawa Timur, paling timur itu di Banyuwangi, Aspurwo. Banyak sekali di Aspurwo itu ya, juga banyak sekali orang-orang istilahnya yang tersuhur banyak bertapa juga di sana.
kenapa kan ya setiap apa istilahnya raja-raja atau pertapa-pertapa sakti itu pasti punya tujuan apa bertapa di gua istana khususnya di Alas Purwo itu kan. Itu gimana Kang maksudnya? Ya karena memang sepi alamnya masih seimbang dan kekuatan medan energi di sana sangat kuat. Jadi cepat untuk mencari keheningan. Kalau sekarang ya agak sulit ya, karena teman-teman sudah terkena elektronik jelasnya. Apa-apa lihat di handphone. Nah, jadi setiap orang informasi yang didapatkan pasti simpang siur ya. Simpang siur dan belum tentu benar. Nah, itu yang sebenarnya bagaimana itu banyak yang tidak tahu Kang ya. Jadi yang putih digelap-gelapkan, yang gelap diputih-putihkan. Pasti ada gesek-gesekan. Jadi untuk Dulur Nusantara ya, saya ulangi kembali lagi, jika ingin tahu lebih detail, ya kan, silakan untuk langsung datang ke dan di di Google Map itu sudah ada petunjuk Keraton Gunung Kawi. Jadi tidak usah bingung untuk arahnya kemana, sudah tertera dan setiap jalan menuju Keraton Gunung Kawi itu udah ada tandanya, ada tulisannya, ada pelangnya di sana. Daripada bingung melihat ini, datang aja ke sini, minta penjelasan dari Mbah Yang Juru Kunci, nanti pasti dijelaskan. Tadi sudah kita lihat ada seperti tempat Prabu tadi ya, Prabu Kaswara. Lalu kita ke tempat Dewi Gili Suci, dan di sini adalah tempat Sanggar Pamujan, tempat di mana orang bermeditasi dan berdoa. Itu yang saya rasakan tadi kan, ada 3 tempat tadi memang yang saya rasakan itu berbeda-beda. Ya, aura, hawa, energi. Energinya berbeda-beda. Itu memang seperti itu atau gimana kan itu? Ya memang seperti itu Mas. Jadi medan magnet lah, istilah medan magnetnya berbeda-beda. Ada yang kayak pusaran, ada yang kayak gelombang. Kayak gitu semua. Dan gimana Kang Jongomberan, apakah kita lanjut ke tempat selanjutnya? Gimana, ada yang menarik Kang Jongomberan lagi? Ada satu tempat Mas Tommy yang mungkin kita tidak bisa banyak, istilahnya nggak bisa muak banyak di situ. Masalahnya apa? Di situ tempat makam Mas Tommy ya. Jadi mungkin kita ambil gambar dan bisa ngobrol di luarnya. Oh, di luarnya saja, iya, tidak apa-apa. Oke ya, sementara kita lanjut ke tempat berikutnya. Kita berada di makam, di depan makam dari Eyang Tunggul Manik dan Tunggulwati ya, di belakang sini. Karena kita tidak bisa explore masuk karena di dalam ada makam ya. Jadi di sini sedikit cerita dari Mbah Yang Juru Kunci tadi ya. Harus sebelum kita melakukan eksplor harus izin dulu ke punden tadi sama ke makam Mbah Yang Tunggul Manik ya. Iya, benar sekali. Permisi dulu kan ya. Permisi dulu. Ya, semoganya kedepannya di Keraton Gunung Kawi lebih ramai ya, untuk lebih ramai dan yang masih penasaran ya Mas Tommy bisa datang ke Keraton Gunung Kawi. Tentunya di ada pertanyaan Kang dari saya sendiri. Ketika tadi Kang Jongomberan melakukan ritual atau doa di makam beliau, apakah dari beliau ada pesan-pesan buat sedulur Nusantara semua Kang? Cuma sedikit pesan Kang. Jadi gini, cuma hatimu totonan sing becik, cuma gitu aja. Sebenarnya hatimu ditata yang baik ya, gitu aja. Itu buat pesan untuk sedulur Nusantara semua ya. Sedikit tapi bermakna. Sedikit tapi punya arti yang sangat dalam, penuh makna. Jadi yang datang ke sini berpikirlah positif ya tentunya, karena di sini ada tempat pertapaan juga, tempat ritual, tempat bertapa. Ada dari Prabu Kaswara ya, tempat pertapaan ke Prabu Kaswara. Jadi
bisa dibilang tempat suci lah gitu. Mulai dari beliau bertapa di situ sampai beliau moksa di situ juga. Iya. Dan masih banyak kan tempat-tempat yang belum kita datang untuk kita eksplor. Tapi mungkin kita datang ke sini untuk mengambil tempat-tempat yang khusus ya. Sesi kali ini di Keraton Gunung Kawi. Dan apa masih ada lagi yang cerita ketika tadi Kakang Joko Umbaran melakukan doa di makam beliau? Cuma itu aja Mas yang saya tangkap. Jadi cuma pesannya cuma sedikit itu aja. Tapi mengena kan ya? Ya mengena. Ya, mungkin kita bisa rasakan maksud dari beliau. Maksudnya gimana dan cara kita menyikapinya gimana. Kita bisa rasakan sendiri. Iya. Dan dulur Nusantara semuanya ya, kita di sini tentunya juga nguri-nguri budaya ya. Nguri budaya. Karena lambat laun semakin para pemuda generasi baru pun lupa yang harusnya adat pun lakukan, sampai lebih suka ke yang keluar negeri itu kan. Ya. Kalau menurut saya di sini Mas Tommy Kang Joko Umbaran ya, di sini itu merupakan tempat yang sangat bersejarah sekali. Iya. Dari mulai era zaman kerajaan dulu sampai sekarang itu bisa saya rasakan. Jadi ada petilasan dari Prabu Kawaswara sendiri, dan ada juga Empu Sendok pernah kesini yang ingin ditemui. Dan Putri Dewi Pilih Suci pun pernah bertapa di sini. Jadi sedulur Nusantara yang penasaran cepat-cepat datang ke Keraton Gunung Kawi untuk melihat langsung situasi dan kondisinya seperti apa di sini. Dan ternyata enak sekali. Dan cerita-cerita dari Juru Kunci yang sangat menarik. Sangat menarik. Dan memang banyak, memang sama persis ceritanya dari yang kita alami di sini. Itu kan benar-benar masih ada yang perlu kita sampaikan untuk pemirsa seluruh Nusantara atau cukup mungkin? Oke, malam hari ini ya Mas Amin ya. Kayaknya kita sudah cukup sampai di sini, dan mungkin kita bisa tutup sampai sini ya. Sampai di sini. Silakan. Sesi Keraton Gunung Kawi. Oke ya, seluruh Nusantara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Rahayu, Rahayu, semangat.